Oke, silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Pak. Oh iya. Saya taruh sini atas. Iya, itu boleh taruh situ. Oke, ini dengan Mbak Intan bukan? Iya benar, ini saya Intan. Oke, mungkin kita bisa kenalan lebih lanjut lagi ya, Mbak ya. Oke, baik, perkenalkan saya Intan Raini, biasanya dipanggil Intan. Saya asalnya dari Sidoarjo. Oh alah, dari Sidoarjo ya? Iya. Oke, sebelumnya sudah kenal saya atau belum nih? Saya tahu ya kemarin cuma kenalan Septiani gitu aja, Mbak. Oke, mungkin saya bisa perkenalan dulu ya, Pak ya. Oke, kenalin, aku Septianina Marfuah dan aku akan menjadi konselor hari ini buat Mbak Intan. Oh iya. Ya, sebelumnya ini Mbak Intan sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah sih, ini baru pertama kali coba-coba gitu. Oh, berarti sama sekali belum pernah melakukan sesi konseling? Iya, belum pernah. Oke. Jadi proses konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, di sini Mbak Intan itu sebagai konseli itu. Oh gitu ya, Pak. Iya. Saya paham sih. Oke. Tapi sebelumnya ini Mbak Intan kesininya naik apa nih? Tadi saya kebetulan habis pulang kuliah, Oh, terus jadi langsung ke sini aja naik motor gitu. Oh, naik motor. Berarti PP Mbak dari Sidoarjo ke sini? Iya, PP. Oh, Lumayan 12 kiloan, mungkin 30 menitan gitu. Oh, itu kalau macet atau memang biasanya seperti itu? Itu kalau biasanya, kalau Hmm. macet itu bisa sampai 45 menit gitu. Oh, lama ya berarti ya? Apalagi ini kan sangat padat. panas gitu ya. Betul. Jadi ini kesibukan Mbak Intan kuliah. Iya, saya kuliah. Kuliah di mana Mbak? Saya kuliah di UNESA. Oke, di Unesa ya. Ini Iya. Jurusan apa nih Mbak Intan? Jurusan PGSD. Oh, PGSD. Semester berapa Mbak? Saya kebetulan masih semester 3. Oh, semester 3. Ini lagi apa ya? Padat-padatnya nggak sih Mbak? Biasanya semester ganjil itu. Iya Mbak, ternyata benar kata Kating itu. Oh. Semester 3 itu sangat-sangat harus tabah. Gitu, Oh, tabah. Tapi Mbak Intan udah tabah belum? Belum. Terus Makanya kesini. Oh, ya Allah. Jadi ini Mbak Intan masih proses menerima gitu ya? Iya, sih ya pelan-pelan gitu Mbak. Emang sepadat apa Mbak di semester 3 itu? Kita tuh banyak apa ya Mbak? Banyak observasi gitu Oh, Mbak. observasi. Jadi kita kan juga observasinya juga nggak kalau dulu kan masih semester pertama palingan observasinya cuma gitu-gitu aja. Tapi sekarang itu udah kayak kita tuh memberikan ke materi nyata gitu Oh, Mbak. Oke. Jadi lumayan padat ya semester 3 ini. Oke, mungkin kita sudah mulai kenal nih kayak kesibukannya Mbak Intan seperti apa, Mbak Intan itu asalnya dari mana gitu. Mungkin aku mau sedikit jelasin terkait prosedur yang akan kita lakukan nanti. Nah, di sini kita melakukan sesi konseling selama 30 sampai 45 menit. Nanti apabila dirasa Mbak Intan sudah cukup untuk meluapkan permasalahan yang dialami, mungkin udah bilang udah kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya ini tempat duduknya Mbak Intan sudah nyaman atau pengen pindah posisi atau seperti apa? Saya pengen sandal sih Mbak. Oh, boleh. Gini aja Mbak, udah nyaman. Oh, oke. Iya. Ini mungkin Mbak Intan capek itu ya, jadinya Iya. kayak pengen nyandang gitu. Ya sejujurnya saya tuh dari kemarin tuh memang gimana ya Mbak, saya tuh tidur tapi ngerasa saya tidur saya tuh kurang Oh, gitu. Jadi kurang. saya gampang ngantuk gitu Mbak. Memangnya tidurnya jam berapa? Saya tuh akhir-akhirnya tidur jam 10. Betul, saya tuh kan juga Masih normal. sore ya Mbak? Iya. Tapi saya masih ngantuk, saya sampai banget gitu Mbak. Soalnya beberapa hari yang lalu saya tuh memang itu ada nginep di rumah teman saya tuh buat ngerjain tugas. Oh ya Allah, sampai nginep juga ya? Dan ngebuat tenaga saya tuh terkuras. Oh, oke. Jadi mungkin ngerasa kalau tidurnya itu kurang cukup gitu Iya ya? benar. Oke. Nah, jadi ini kita langsung masuk aja ya di sesinya. Nah, ini sebelum masuk sesi konseling, ini kan ada asas ya Mbak ya, asas yang dimana itu kita sama-sama harus tepati, baik saya maupun Mbak Intan. Nah, untuk asasnya ini asas kerahasiaan yang mana
apapun yang kita bicarakan di sini tidak boleh kita sebarkan, kecuali apabila Mbak Intan itu mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam sesi konseling ini. Nah, untuk selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana Mbak Intan itu diharapkan cerita dengan apa yang benar-benar menjadi permasalahan yang mengganggu Mbak Intan akhir-akhir ini, kayak gitu-gitu. Terus saya harap juga Mbak Intan itu terbuka dan sukarela untuk duduk dan berbagi cerita dengan saya. Gitu. Apakah Mbak Intan ada yang ingin ditanyakan terkait proses dan prosedur oleh konseling kita kali ini? Sejauh ini sudah nggak ada pertanyaan sih Mbak. Oke. Mungkin sebagai bentuk persetujuan, mungkin Mbak Intan bisa tanda tangan gitu ya Mbak ya? Iya, ada tanda tangannya Ini Mbak. tanda tangan apa Mbak? Ya nanti dibaca dulu aja di sini. Ini ada prosedur konseling buat Mbak Intan tuh. Ini ketersediaan Mbak Intan lah. Seperti itu. Mungkin bisa dibaca dulu. Oh iya. Ya ini. Permisi ya Mbak. Ya. Oke, sudah. Terima kasih ya Mbak. Ini saya simpan dulu ya. Oke, siap. Bentar. Ini gimana nih kabarnya Mbak Intan? Gimana ya? Biasa aja sih Mbak hari ini. Biasa aja gimana? Berarti nggak ada yang menarik dong? Iya, nggak ada yang spesial. Kenapa kok nggak ada yang spesial? Entah ya Mbak, semenjak banyak tugas saya tuh kayak ya gitu-gitu aja, ngerasa flat gitu sama hari-hari. Jadi saya tuh kayak nggak nemu hal-hal yang membahagiakan gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Tapi sebelumnya ngerasa kalau hari-harinya tuh bahagia atau seperti apa? Atau memang baru akhir-akhir ini aja? Sebenarnya itu ya Mbak, sebelumnya saya itu kan kalau kerja kelompok ya sama teman saya. Oh, iya. Kita ngobrol sambil ngerjain tugas, terus ketawa, hihi. Tapi selanjutnya tuh kayak ngerasa Serius gitu? Biasa aja gitu Mbak. Kayak ketawanya tadi saya tuh cuma angan-angan aja gitu rasanya. Kayak fake smile gitu kan? Lewat aja, bukan fake smile. Cuma nggak kerasa kalau saya tuh tadi tuh lagi seneng. Gimana ya, intinya tuh saya tuh kayak nggak ngerasain kalau saya tuh bahagia. Gitu, jadi cuma saya tertawa itu cuma lewat aja rasanya. Nggak kerasa banget kalau saya tuh bahagia gitu. Tapi sebelumnya kesibukannya Mbak Intan nih selain nugas apa? Kebetulan saya akhir-akhir ini ikut kepanitiaan sih Mbak. Timeline-nya tuh juga dekat. Terus kebetulan kepanitiaan yang saya ikuti itu ada 3. Iya banyak ya. Saya tuh awalnya tuh kayak nggak expect gitu loh Mbak, kalau misal timeline itu deket banget. Kayak barengan gitu. Ya saya pikir kayak, oh ini bulan ini dilaksanainnya. Ternyata banyak revisi gitu loh Mbak. Revisi acara dan itu dempetan. Jadi ya hektik banget sama proker terus sama tugas kuliah gitu. Berarti ini ketiga panitiaan ini tuh bareng ya, secara nggak langsung tuh membuat Mbak Intan tuh ngerasa kewalahan gitu. Untuk selain dari kepanitiaan itu, apakah ada kayak organisasi atau apa gitu buat diikuti di kampus? Organisasi itu yang saya proker itu juga ada dari organisasi, ada dari kepanitiaan luar. Kalau boleh tahu organisasi apa Mbak? Itu saya ikut himpunan mahasiswa. Keren ya Mbak ya. Berarti himpunan mahasiswa PGSD. Iya. Itu programnya juga lumayan banyak. Lumayan yang ngebuat Mbak Intan tuh apa ya, kayak rasa kewalahan. Terus juga gak bisa bagi waktu kah atau gimana? Saya sebenarnya tuh bisa ya Mbak ya, bisa membagi waktu, cuman kadang-kadang itu ada aja gebrakannya gitu loh Mbak, yang membuat saya tuh kayak stres, sampai saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak jerawat saya tuh muncul banyak banget Mbak. Jadi saya kayak ya Allah, ini sebelumnya kan kalau jerawat muncul kan biasanya juga yang kecil-kecil, yang itu yang matang-matang besar-besar kayak gitu ya. Jadi saya kayak ya Allah, ini kan udah mau proker hari-hari kok ternyata jerawat tuh muncul semua. Jadi kayak waktunya tampil di depan orang tuh malah malah break out gitu ya. Iya Mbak. Oke, saya paham. Saya paham soalnya kayak kita ngerasa insecure gitu kan.
apalagi kan saya kan selain ini kan mau jadi itu ya Mbak, MC. Saya kan jadi MC di Iya, satu iya. program. Mm-mm. Nah itu kan juga banyak banget yang perlu dipersiapkan. Mm-mm. Saya tuh jadi MC tuh di 2 program Mbak. Wih, Nah, terus keren. gimana ya, yang pertama saya siapkan, yang pertama itu kayak ya teks MC-nya, yang kedua pastinya penampilan. Nah, penampilan itu sangat-sangat penting buat saya, gitu. Tapi ya gimana ya Mbak, saya tuh kayak takut gitu Mbak. Takut apa? Saya kan ini kan juga pertama kali saya jadi MC di acara besar gitu Mbak. Sebelumnya kan juga palingan juga MC acara acak-acakan gitu Mbak. Oh iya, Nah ini tuh kayak first time saya tuh jadi MC, dan itu di 2 tempat di kampus yang gitu ya. Jadi tuh pasnya yang audiensnya tuh orang-orang yang besar, orang-orang yang udah jadi kakak tingkat saya, adik tingkat saya, dosen-dosennya itu kan pasti juga ngelihat. Nah saya tapi itu saya kayak ya Allah, ini saya bisa nggak ya? Gitu. Di sini Mbak Intan itu lagi jadi MC di 2 acara dan pertama kali di kampus. Padahal sebelumnya itu masih kayak ecek-ecekan apa sih, kayak kecil-kecilan gitu ya. Mungkin beda ya kayak vibes-nya, terus juga persiapannya, terus juga latihannya tuh mungkin beda gitu. Nah, kira-kira nih apa yang membuat Mbak Intan merasa kalau takut gitu? Saya tuh takut itu sih Mbak. Kan di sana kan otomatis wajah saya itu tampil. Iya, pasti Mbak. Nah, jadi saya tuh yang pertama takut salah. Terus saya tuh yang kedua tuh takut orang-orang itu kayak ngebicarain saya di luar gitu loh Mbak. Saya tuh paling nggak bisa kalau misal menunjukkan sesuatu yang nggak sempurna. Jadi saya tuh pengen yang sempurna gitu ya. terus. Jadi saya tuh kayak nggak mau orang-orang tuh berpikiran buruk ke saya gitu. Jadi saya tuh selalu apapun yang saya lakukan harus perfect. Jadi itu tuh sangat membuat saya kewalahan gitu Mbak. Mengganggu pikirannya Mbak Intan gitu ya. Nah itu sebelumnya itu pernah nggak kayak ngerasain hal sama di MC sebelumnya yang acara kecil-kecilan itu? Pernah, tapi ya nggak terlalu sih Mbak. Soalnya waktu itu MC-nya tuh nggak terlalu banyak teksnya. Kita kan bahasanya juga cuma pengajian biasa gitu Mbak. Pengajian biasa terus selawatan. Kita cuma aku tuh waktu itu kan waktu pertama-tama aja. Soalnya yang tengah-tengah ke akhir itu ustazah saya yang ambil ahli Itu yang di pikiran Mbak Intan itu apa waktu itu? Yang pertama itu kan audiensnya kan ibu-ibu bapak. Oh iya. Jadi saya kayak aduh harus bisa. Terus ya maksudnya juga menurut saya tuh kalau tampil di depan banyak orang itu selalu kayak saya tuh nggak bisa diem. Kayak otomatis gerak gitu ya. Badan saya tuh kayak beku gitu Mbak. Ngerasa dingin banget, dan itu setiap kali saya tampil di depan banyak orang. Bahkan kemarin saya kan juga sempat presentasi ya. Saya presentasi ke teman-teman kelas saya, itu kan juga udah biasa gitu kan. Tapi itu presentasi pertama saya di semester 3. Terus saya bisa menjawab pertanyaan mereka Mbak, tapi teknik saya tuh gini-gini. Saya tuh gak bisa diem. Dan saya tuh mencoba kayak ayo tegarkan suara. Jadi kayak meyakinkan diri gitu kan. Itu jangan sampai getar karena aku gugup gitu loh Mbak. Gitu. Itu tapi kalau kepikiran itu tuh muncul kalau semisal jadi MC aja, atau mungkin di akhir-akhirnya tuh kayak ada hal gitu yang memicu pikiran itu ada. Saya kan itu ya Apa? Panitia ya Mbak ya. Iya, panitia. Kalau panitia kan ada yang namanya rapat. Oke. Nah, jadi rapat itu kita kan pasti juga menjelaskan tentang teknisnya itu bagaimana. Nah saya tuh kan bicara ke depan orang, dan partner saya ini kebanyakan orang yang nggak saya kenal. Nah dan itu saya tuh sering kayak meyakinkan diri saya, ayo nggak apa-apa ngomong aja gitu. Mereka juga sama seperti aku gitu loh. Jadi aku setiap kali berhadapan dengan mereka tuh kayak mencoba untuk meneguhkan diri gitu. Jadi akhirnya kepikiran. Oke. Jadi yang dipikirkan tuh juga sama takut salah, terus takut dijudge. Takut diomongin gitu ya. Nah itu seberapa sering Mbak pikiran itu tuh muncul? Kalau akhir-akhir ini sih sering Mbak. Sering. Apalagi kan juga kita mau
itu sih. Apa? Akan ada observasi kan. Oh iya. Dibanding sama observasi. Nah kita tuh akan berhadapan dengan guru-guru dulu ya. Iya. Nah itu saya tuh selalu memikirkan itu, nanti apa ya yang saya omongin, nanti gimana ya yang saya lakukan di sana gitu sih. Soalnya saya takut, saya kan dari orang luar gitu, orang luar masuk ke rumahnya orang. Jadi saya tuh sebisa mungkin itu melakukan yang terbaik gitu. Soalnya saya kan bawa nama alma mater gitu. Jadi saya rasa tuh kayak saya tuh harus sempurna gitu. Saya paham dan saya mengerti apa yang dipikirkan oleh Mbak Intan pada saat situasi tersebut sedang terjadi. Nah, kira-kira ada nggak kejadian akhir-akhir ini tuh yang misal mungkin Mbak Intan kan tadi sudah bilang ya kalau ada acara di event yang mengharuskan Mbak Intan tuh harus ngejelasin teknisnya kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalau akhir-akhir ini nih, biasanya kan ada di teman-teman yang nunjuk kayak apa, kamu mau nggak jadi apa gitu. Nah itu pernah nggak kayak misal moderator atau mungkin MC itu tadi? Ini sih baru beberapa hari yang lalu ya Mbak. Kebetulan saya kan juga waktu itu ada acara. Iya. Terus teman saya ini satu panitia dan satu kelas kebetulan kita itu bilang ke saya, Intan kamu mau nggak jadi moderator di program ini? Terus saya bilang, aku di sana ngebahas apa, ngapain? Terus karena habis itu dia tuh menjelaskan kalau kita tuh bakalan kayak menyimpulkan juga apa yang mereka bicarakan, terus jadi kayak penengah penyalur informasi gitu. Saya tuh kayak saya tuh langsung bilang enggak. Saya tuh langsung bilang enggak ke dia. Saya tuh takut gitu Mbak. Apalagi saya kan masuk ke program kerja yang nggak pernah saya datangi sebelumnya. Jadi kita tuh beda komunitas, beda organisasi, tapi saya disuruh masuk sini gitu Mbak. Jadi saya tuh bilang enggak mau, saya takut salah gitu. Takut salah. Jadi saya tuh takut, saya tuh bilang ke dia enggak mau, aku takut. Jadi memang pikiran pertama yang muncul itu takut salah gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya juga pernah jadi moderator nggak di event lain? Kalau moderator di event sih nggak pernah, tapi saya tuh moderator di kelas. Bukannya di kelas itu sama ya Mbak atau beda? Gimana ya Mbak? Kalau di kelas itu saya kan mengenal teman-teman saya. Jadi kalau misal saya salah, ya udahlah nggak apa-apa, orang mereka teman-teman saya juga. Tapi kan kalau misal di event besar itu saya tuh nggak bisa Mbak. Soalnya orang ini nggak saya kenal, entah ya kenapa ya. Itu bingung kenapa selalu memikirkan apa hal yang belum terjadi. Jadi pikiran-pikiran itu tuh yang membuat Mbak Intan merasa tertekan kayak gitu. Dan itu membuat gak jadilah, takut mencoba hal baru kayak gitu. Kita kan sebelumnya belum pernah punya kesempatan kayak gitu kan. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau semisal Mbak Intan di posisi temennya tadi bilang, kira-kira kemungkinan yang paling banyak itu berhasilnya atau gagalnya? Menurut potensi Mbak Intan sendiri, karena saya lihat Mbak Intan punya kok kayak public speakingnya juga bagus, juga asik, kan moderator harus asik ya. Saya sih gimana Mbak, nggak bisa mengukur ini berhasil apa enggak, soalnya saya kan juga udah belum apa-apa langsung nolak ke dia, soalnya saya tuh nggak percaya diri sama kemampuan saya gitu. Sedangkan orang lain aja udah percaya sama Mbak Intan, kenapa Mbak Intan mikirnya kayak gitu? Iya, makanya kenapa ya seperti itu, kayak saya tuh orang lain itu menunjuk saya, tapi saya tuh belum tuh kayak ragu sama kemampuan saya gitu. Saya tuh bingung kayak mereka tuh melihat apa dari saya gitu. Kalau saya jadi teman Mbak Intan sih, saya melihatnya ya Mbak Intan punya potensi. Kalau makanya saya tuh berani gitu loh minta Mbak Intan tuh jadi moderator. Kalau misal saya di posisi temennya. Dan kira-kira tuh ada nggak kejadian di masa lalu ya mungkin yang ngebuat Mbak Intan tuh berpikiran seperti ini? Kayaknya sih ada ya Mbak. Apa? Jadi ini tuh waktu TK ya. Waktu TK pernah, waktu SD itu pernah. Jadi saya kan kalau misal TK kan juga wajar ya Mbak, kalau misal kita tuh nggak tahu ini tuh apa, itu apa gitu. Jadi waktu itu kita tuh pernah disuruh untuk menyebutkan nama hewan. Tapi saya tuh lupa hewannya tuh ada perintahnya Mbak. Hewan apa gitu. Terus saya tuh nggak tahu gitu Mbak. Nah jadi yang nggak tahu tuh
ada beberapa anak, tapi di situ saya tuh langsung kayak ngerasa aduh kok nggak tahu, kok bodoh banget gitu. Terus saya tuh tanya teman saya, dia tuh ternyata dia tuh tahu tapi dia tuh Nggak mau ngasih tahu. ngomong, ya. Terus dan ternyata dia tuh jadi teman SD saya juga. Sebenarnya saya tuh it's okay sih sama dia, tapi ya gimana ya, kalau saya tuh melihat kalau kita kan juga makhluk sosial, kita kan juga membutuhkan bantuan orang lain, tapi saya nggak melihat itu di dia. Tapi kan saya tuh paham kalau misal setiap orang tuh juga pastinya beda-beda punya komunikasi, jadi saya tuh nggak masalah wes kalau misalnya gitu kan. Terus dulu tuh pernah waktu SD saya tuh nggak disuruh jawab matematika, disuruh jawab matematika. Nah kebetulan waktu itu materinya saya tuh masih belum paham gitu, tapi saya tuh takut bilang ke gurunya. Soalnya gurunya tuh gimana ya mbak, dia itu kalau misal anak didiknya tuh nggak tahu, dia tuh selalu bilang dengan nada yang tinggi. Dia tuh pernah bilang goblok gitu mbak. Ke anak iya, ke anak muridnya. Itu kan waktu itu entah ya, dia tuh, kita tuh paling males kalau misal dia tuh masuk kelas kita. Soalnya dia tuh kalau udah ngajar semua anak itu langsung gemeteran gitu mbak. Kalau misal gitu ya? kalau misal ada yang nggak bisa jawabnya, dia tuh suruh disetrap tuh mbak. Distrap itu apa? Disetrap kayak disuruh berdiri sampai dia tuh gitu tahu nggak sih? jawabannya. Nah saya tuh dulu tuh pernah saya ngumpulkan soal tapi ternyata salah. Nah saya tuh nggak boleh pulang. Iya. Jadi saya tuh kayak aduh ngerjain ini sampai bisa gitu mbak. Tapi saya tuh kayak lupa ingat gitu loh gimana saya bisa pulang waktu itu. Saya lupa, pokoknya yang saya ingat cuma itu aja. Oke, jadi beberapa peristiwa ini yang membuat Mbak Intan tuh mungkin mikir kalau nanti salah ini takutnya salah, terus juga kalau mau nyampein sesuatu tuh takut salah kayak gitu, takut dijudge juga, takut gimana ya nanti kalau semisal nggak dibolehin pulang kayak tadi itu. Nah kira-kira tuh sebelum memikirkan hal itu pada saat akhir-akhir jadi moderator tadi, itu Mbak Intan kalau semisal udah sampai rumah nih, nyesel nggak nolak temennya itu? Jujur saya tuh kepikiran gitu sih mbak. Kadang kalau andai aku nggak nolak, pasti aku tuh kayak punya kesempatannya, kesempatan kayak pernah mencoba gitu mbak. Tapi ya gimana, saya tuh udah takut duluan gitu. Berarti sering mikir kalau semisal harusnya aku tadi yain deh kayak gitu. Sering. Ya sebenarnya saya tuh pernah ya mbak jadi MC ya di rumah saya gitu loh mbak. Saya tuh disuruh jadi MC tapi saya udah bilang enggak terima kasih gitu. Saya kira-kira nolak, padahal itu kan kayak kesempatan saya, kayak menunjukkan kalau di sini saya tuh ada gitu dan saya tuh bisa gitu. Tapi ternyata saya tuh udah kalah sama pikiran saya dulu. Tapi Mbak Intan ngerasa nggak kalau misal aku tuh bisa kok sebenarnya kayak gini? Bisa, saya tuh pernah sih ngerasa soalnya saya tuh kalau misal mau apa-apa tuh ya saya belajar dulu mbak, saya bisa. Contohnya kemarin saya tuh mendadak banget disuruh dari dirijen kan. Nah saya tuh kayak nggak tahu gitu loh, saya tuh harus ngapain. Jadi itu saya tanya teman-teman saya, ini aku bener apa enggak, ini kalau misal berhenti kita gini terus tak gitu. Terus teman saya ngajarin, katanya kamu bisa pakai ketukan kaki supaya lebih mudah. Terus ternyata itu kok susah pakai ketukan kaki. Akhirnya saya bilang oh ya udah wes aku tak belajar di rumah aja gitu. Terus saya tuh udah di sana itu habis ngerjain tugas. Saya ngerjain tugas sampai jam 10:30 gitu. Terus saya tuh ingat kalau misal saya tuh ada PR buat dirijen. Akhirnya saya tuh belajar cara jadi dirijen yang baik dan benar. Terus posisi dari dirijen. Terus di situ saya sudah menemukan ketika dari dirijen itu saya tuh harus ngapain. Soalnya kan waktu itu dibilang kan, ntar kalau jadi dirijen itu jangan di satu arah aja ya. Jadi nanti kamu ke kanan kayak ke tengah gitu ya. Terus saya tuh waktu awal dicontohkan saya tuh ke tengah dulu mbak, ke tengah dulu sampai lagunya tuh kayak ganti lirik baru ke kanan. Terus saya tuh ngerasa kayaknya ini nggak efektif deh. Terus saya tuh akhirnya niru video yang tadi. Jadi saya tuh
habis ke tengah kanan kiri, jadi nggak nunggu lagunya habis gitu. Jadi di situ saya tahu kan, waktu saya tampil hari H, teman saya tuh bilang, kamu kalau jadi dirijen di apa itu namanya di organisasi ini pasti ditunjuk jadi dirijen terus. Nah, saya tuh kan secara nggak langsung dia kan kayak puji saya. berhasil gitu ya. Saya tuh kayak ngerasa bangga gitu Mbak jadi diri saya, padahal itu juga mendadak banget, tapi ternyata saya bisa. Ya walaupun sebelum saya tampil itu saya tuh kayak ngerasa aduh aku bisa nggak ya. Berarti mikir mikir aku tuh kayak nggak bisa deh. Mbak, saya tuh kan ada ya Mbak, teman saya kan, partner saya kan juga MC ya. Iya. Saya tuh bilang, aduh aku bisa nggak ya, ada kating-kating, aku takut disalahin, terus ternyata juga bisa. Emang waktu itu ada satu kating ya Mbak, satu kating dia tuh kayaknya paham dirijen Mbak, soalnya dia waktu itu kayak niru dirijen saya. Ya Allah. Jadi saya tuh kayak ngelihat, kadang itu ngelihat tangannya dia tuh saya, oh sesuai ya udah benar gitu Mbak. Keren sih Mbak, maksudnya kayak sebelum mencoba hal baru itu tuh ada persiapan dan sempet ngalahin pikiran Mbak Intan, kayaknya gak bisa deh. Tapi hasilnya juga ada kan, Mbak Intan juga dipuji sama teman-temannya, terus juga apa ya, kayak berhasil gitu kan. Nah, kalau semisal ini udah, kira-kira kan ini udah ada hasilnya nih. Nah, pernah nggak kalau misal Mbak Intan tuh pengen nyoba hal baru tapi ngerasa harus sempurna dulu, baru bisa buat ngeiyain pertanyaan temennya? Iya, saya selalu gitu Mbak. Kalau saya ngerasa bisa ya udah bisa, kalau misalnya nggak bisa ya nggak bisa. Saya tuh susah gitu Mbak, kayak ya terkalahkan oleh pikiran negatif saya. Tapi kalau misalkan tadi harus sempurna dulu kan, tentunya kan sebelum sempurna ada belajar nih. Nah berarti Mbak Intan sering mempersiapkan hal-hal, semisal itu tuh belum terjadi, berarti sering mempersiapkan gitu padahal nggak ada tawaran atau gimana? Itu sih Mbak, tergantung saya ngapain dulu. Kalau misal konteksnya lagi di kelas, itu ya saya mempersiapkannya semua gitu loh. Kalau misal ada tugasnya di kelas, misal presentasi gitu, ya saya persiapinnya secara inisiatif saya. Tapi kalau misal di acara-acara ya menunggu apa jodoh saya gitu. Tapi kalau misal ngelihat pikiran yang pertama tadi kan, kalau misal nunggu di event yang kita mengharuskan dada itu, pasti kan pikiran-pikiran itu kan muncul lagi nih, kayak duh kayak aku gak iso deh. Nah itu kira-kira itu menurut Mbak Intan itu setelah melihat kejadian yang tadi nih, yang dirijen tadi, itu bakalan mencoba hal baru atau mungkin masih berpikiran hal sama? Tergantung tawarannya sih Mbak. Kalau saya ngerasa bisa ya bisa. Tergantung tawarannya ya berarti. Soalnya kalau saya nggak berpengalaman dalam satu bidang, saya tuh kadang-kadang tuh kayak nggak mau mencoba. Ya takut itu tadi. Jadi kalau misal kita ambil dari pengalaman tadi yang moderator itu, dirijen, itu apa sih hal-hal yang Mbak Intan ambil, insight yang bisa Mbak Intan bawa kayak gitu? Ternyata tampil di depan orang itu nggak seburuk itu. Itu yang saya ambil. Jadi kayak pikiran-pikiran itu tuh apa ya, nggak terjadi gitu kan? Karena juga udah usaha kan, udah belajar ke temennya Mbak Intan, terus juga apa ya, nonton YouTube. Nah, sebagian orang itu juga pasti pernah, kalaupun orang tersebut udah berhasil melewati itu, pasti sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama dan memikirkan hal negatif duluan itu. Dan mungkin sesi konseling kali ini tuh lebih ke gimana kita memikirkan. Kadang kan kita melihat dari satu situasi itu hanya yang negatif. Nah, tanpa melihat sisi-sisi yang mungkin ada lah, tapi kita tuh terlalu fokus di hal itu. Kayak misal kita lihat jerawat nih, kita hanya fokus di muka kita itu ada satu jerawat yang gede, padahal kan kita nggak tahu kalau sebenarnya orang lain itu kita mikirnya kayak ya wes jerawat, padahal kan kita mikirnya duh kayak aku elek deh jerawatan, padahal kan kita nggak tahu orang itu mikirnya apa. Padahal kan itu kan hormon gitu loh Mbak. Biasanya kan orang ya ada yang maklumi, mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama jerawat dan itu persepsi yang sama. Tapi kan kalau kita mikirnya hal yang lain, itu tuh nggak akan
membuat situasi kita tuh kayak tertekan. Kita tuh tertekan kalau semisal, tuh kayaknya aku nggak bisa deh tampil di depan orang karena jerawat tadi. Terus juga mungkin ada nih sudut-sudut lain yang bisa kita benarkan dan bisa kita apa ya, kita buat sisi-sisi yang kita nggak lihat itu tadi bisa menolak apa ya, menolak pikiran negatif itu. Tadi kan Mbak Intan sempat nih, kalau semisal saya tuh berusaha nolak, bisa pasti bisa, padahal kan mikirnya kayak bisa deh kayak gitu. Tapi kan Mbak Intan berusaha, nah itu mungkin bisa kita lihat, oh berarti apalagi sudah kejadian yang dirijen tadi, kayaknya aku bisa kalau aku belajar, nggak harus nunggu kok, nggak harus sempurna dulu kok. Nah mungkin kita harus benarkan dari sisi-sisi yang di situasi dan pemikiran yang Mbak Intan pikirkan tadi. Ini aku izin ulas kembali ya. Jadi Mbak Intan kan berpikiran kalau semisal saya takut gagal, saya takut dijudge orang lain. Nah itu pikiran sebelum Mbak Intan menolak itu, adakah pikiran lain otomatis keluar gitu sebelum Mbak Intan nolak itu? Cuma itu aja sih. Takut gagal, takut dijudge. Terus Mbak Intan langsung bayangin nggak hasilnya tuh kayak apa? Maksudnya kayak bayangin situasi di situ itu seperti apa? Iya, itu otomatis sih Mbak, kayak gimana kalau bisa saya gagal, itu ekspresi orang tuh gimana, terus tingkah laku mereka seperti apa gitu sih. Kayak langsung otomatis keputer di otak saya gitu sih. Terus menurut Mbak Intan tuh apa ya? Bilang iya, itu tuh berdasarkan apa? Kayak hal apa yang membuat Mbak Intan iya? Gak enak. Gak enak. Oh, jadi ini Mbak Intan orangnya gak enakan gitu Iya. kan? Itu tapi gak enakan itu pikiran yang muncul atau memang takut buat dicap kayak apa gitu? Iya sih. Berarti lebih ke persepsi orang lagi ya. Kalau semisal nih kejadian-kejadian ini tuh terulang lagi, kira-kira hal apa yang Mbak Intan akan ambil dan menepis dari pikiran-pikiran itu? Jadi kan udah ada nih kegiatan apa ya, kayak suatu peristiwa yang mungkin harusnya aku harus bisa sih kayak gini. Wong aku kemarin aja nggak bisa, bisa. Nah, kejadian itu tadi kan, itu kira-kira apa yang Mbak Intan akan ambil? Kayaknya yang pertama-tama saya tuh tanya dulu sih nanti job desk-nya ngapain aja gitu. Kira-kira nanti sesuai nggak sama passion yang saya punya. Terus kalau misal emang beberapa hal yang nggak sesuai passion, saya mau itu coba ekskul lagi gitu loh Mbak. Saya mau cari tahu tuh gimana caranya gitu sih. Saya mau cari tahu dulu, baru nanti saya bisa menyimpulkan saya tuh sanggup apa enggak gitu. Mungkin jadi Mbak Intan kayak minta waktu buat mikir lah ya, buat mikir cari tahu. Kalau misal bisa ya dicoba, kalau enggak kan takutnya juga membebani Mbak Intan sendiri. Iya. Nah kalau misal melihat situasi ini dari sisi lain, yang kayak tadi nih yang moderator ini, sisi dari yang bisa ambil itu apa? Kayak bisa diambil. Kalau misal Mbak Intan nggak ambil, itu dapat apa? Kalau Mbak Intan ambil, itu dapat apa? Kalau misal nggak saya ambil, berarti saya kehilangan kesempatan. Kalau misal saya ambil, saya pertama dapat pengalaman, terus saya bisa kenal banyak orang. Karena memang kan kalau kita jadi moderator, otomatis kita tuh juga berkomunikasi. Suaratan gitu ya sih Mbak ya. Iya, itu sih Mbak. Terus kira-kira ini sisi-sisi yang positif itu bisa nggak Mbak Intan terapkan di permasalahan yang mungkin di situasi yang akan terjadi di berikutnya? Karena kan sudah terbukti ya di moderator itu tadi. Nah ini kira-kira yang di moderator ini tuh cukup membuat Mbak Intan berani mencoba hal baru atau mungkin masih perlu peristiwa-peristiwa lagi? Masih perlu belajar lagi Mbak. Soalnya yang saya lihat sama kemampuan saya sendiri, saya tuh masih sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Maksudnya kayak pemilihan kata-kata saya tuh masih kadang itu saya tuh ngerasa kurang tepat gitu sih. Jadi saya tuh kalau mau gimana ya, kalau mau bilang tanpa teks saya tuh takut salah gitu. Jadi kalau misal MC tuh kan ada teksnya gitu, ada teksnya. Jadi saya tuh merasa kayak
nggak apa-apa, ini terstruktur, jadi saya tuh tahu gimana alurnya gitu sih. Kalau moderator kan kita nggak bisa nebak narasumbernya itu ngomong Iya, apa, terus audiensnya juga ngapain gitu kan. Iya, oke, saya paham. Mbak Intan sempat bilang ya, kalau semisal takut salah, yang kalau apa tuh, yang moderator itu takutnya kan nggak apa ya, nggak sesuai gitu ya. Terus juga takut dijudge orang. Nah, kira-kira itu kegagalan itu tuh menurut Mbak Intan selalu berarti buruk atau mungkin ada maksud lain? Sebenarnya menurut saya itu gagal atau sukses itu nggak apa-apa sih Mbak, terutama gagal itu nggak apa-apa, itu kan namanya juga proses belajar gitu loh. Tapi ya memang kalau kita tuh gagal pastinya kan juga ngerasa sedih gitu loh Mbak, ngerasa nggak enak sama orang-orang, sama diri sendiri. Nah, kalau berarti seperti itu kan Mbak Intan sudah ngerti ya, kalau gagal itu bukan berarti kita tuh gagal sepenuhnya. Itu merupakan proses menuju apa ya, keberhasilan gitu kan ya. Ya kayak kita kan tentunya juga nggak mungkin kan tiba-tiba gede gitu kan. Pasti kan ada anak kecil dulu, balita. Nah, itu kan tentunya anak-anak itu kan pasti memerlukan tahapan. Ya, Mbak Intan pernah dengar nggak kalau semisal itu suatu kejadian itu kalau kita ambil makna buruknya, itu tuh pasti kita bakalan ngehampirin makna itu. Maksudnya kayak apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ya Mbak. Nah, itu percaya sama hal itu. Dan sebenarnya kalau secara nggak langsung, ya sama yang kayak Mbak Intan pikirkan itu. Kalau aku tuh takut nyoba, aku takut gagal, akhirnya nolak kan. Kalau misal kayaknya aku bisa deh, nah pasti aku iyakan, Mbak Intan iyakan. Nah, itu mungkin Mbak Intan akan persiapan belajar dan punya pengalaman baru kayak gitu kan. Ini mungkin aku minta Mbak Intan buat misal saya sebagai orang baru nih nawarin kayak hal baru buat Mbak Intan yang sebelumnya Mbak Intan tuh ngerasa nggak pernah gitu kan. Misalnya saya ajak Mbak Intan jadi moderator di event yang besar, kira-kira pertama kali yang muncul di pikiran Mbak Intan itu apa? Tapi ini sudah di sisi yang lebih baik ya. Wah, ngapain ya? Ya, gitu sih Mbak, itu. Wah, ngapain aja ya? Berarti tertarik dong, kayak pengen dong tahu itu tuh alurnya ngapain kayak gitu kan. Ya. Jadi di situ Mbak Intan pengen lah ya, mungkin nggak ada pikiran kayak aduh kayak bisa deh kayak gitu. Maksudnya kayak kita tuh Mbak Intan adalah hal baru yang pengen tahu dan pengen eksplor lagi, dan mungkin pasti bakalan mikir kayak seru deh ya, dia kan deh nyoba aja kayak gitu kan. Nah, itu kan kayak melatih dari pikiran-pikiran yang negatif itu tuh terhilangkan. Nah, pikiran-pikiran itu tuh dirubah menjadi rasa keinginan tahu. Mungkin kalau kita nggak usah memaksakan kalau harus positif dulu. Mungkin kita harus, kayaknya itu ngapain ya. Itu kan suatu hal mancing buat kita itu harus kita tuh tahu kalau, oh ada nih acara ini. Kayaknya bisa deh belajar. Oke. Kira-kira ini setelah kita melakukan sesi konseling ini, Mbak Intan pengen nyoba hal baru nggak buat beberapa hari ke depan? Pengen sih Mbak. Apa? Saya tuh sebenarnya sejak saat saya terima jadi DJ, saya tuh kayak ngerasa kayak ya ada potensi di situ. Saya tuh kayak naik percaya gitu. diri gitu naik. Terus saya tuh kayak ngerasa gimana kalau misal lain kali saya nyoba lagi, tapi di bidang yang berbeda gitu. Berarti nggak di desain gitu. Nah, gimana setelah melakukan apa yang Mbak Intan pengen nih, maksudnya kayak hal baru yang pengen Mbak Intan coba, gimana Mbak Intan tuh mempersiapkan agar lebih baik dan agar lebih tenang gitu loh menghadapi itu semua? Yang pertama saya tuh harus cari tahu sih Mbak, kira-kira tugas ini tuh ngapain aja. Terus saya juga akan tanya gitu loh ke teman saya, mungkin udah pernah ada di bidang ini. Soalnya saya tuh kalau misal nggak pernah di bidang itu, saya tuh selalu tanya teman saya yang udah pernah hal itu. Jadi lebih ke kita explore dulu lah ya kayak gitu. Dan setelah melakukannya, mungkin nanti di beberapa pertemuan berikutnya, kalau Mbak Intan mengiyakan untuk sesi konseling berikutnya, nanti saya minta Mbak Intan itu mencatat hal-hal baru yang ingin Mbak Intan
coba, terus juga gimana cara Mbak Intan tuh mengatasi biar pikiran-pikiran negatif itu nggak muncul, dan gimana cara mengatasi situasi saat itu terjadi dengan pikiran yang lebih terbuka dan nggak stuck di negatif itu. Nah, nanti setelah melakukannya, nanti bisa nih kita cari, kita evaluasi kira-kira yang salah tuh yang mana sih, yang perlu diperbaiki itu apa, kayak gitu. Nah, nanti mungkin bisa dicatat juga siapa yang mendukung di persiapan Mbak Intan di event itu, kayak gitu. Dan nanti juga dicatat pikiran apa sih yang muncul pertama kali saat mengiyakan tawaran dari teman Mbak Intan yang sebelumnya itu belum pernah terjadi. Itu juga apa hal yang benar-benar terjadi, semisal Mbak Intan iyakan dan semisal Mbak Intan enggak, kayak gitu. Jadi mungkin itu tugas yang mungkin kita perlu kaji buat pertemuan selanjutnya, gitu. Oke, mungkin sesi konseling kali ini sudah selesai karena juga waktunya juga mau habis. Nah, sudah 45 menit ya Mbak ya, kita sudah ngobrol panjang dan lebar. Menurut Mbak Intan ini apa nih yang dirasain setelah melakukan sesi konseling kali ini? Saya merasa didukung gitu. Merasa didukung, terus setidaknya ada pandangan baru yang masuk ke saya. Ini Mbak Intan langsung lanjut kuliah atau? Saya mau lanjut pulang. Oh, lanjut. Soalnya udah nggak ada kelas. Oh, oke. Saya terima kasih ya Mbak udah datang jauh-jauh dari Sidoarjo mau ikut konseling kali ini, dan saya sangat mengapresiasi Mbak Intan sudah mau terbuka, terus juga Mbak Intan mau menunjukkan progres buat tumbuh dan mencoba hal baru yang Mbak Intan sebelumnya ceritakan gitu. Saya juga mau ucapin terima kasih karena sudah banyak memberikan saya wawasan. Sama kok, saya sangat senang sekali bertemu Mbak Intan karena Mbak Intan ini orangnya asik. Ini pasti di next event Mbak Intan jadi moderator sih. Ya, amin. Doakan aja ya Mbak. Iya, pasti. Oke, mungkin kita akhiri ya sesi konseling kali ini. Oke, terima kasih ya Mbak. Selamat sore. Ini saya antar ke. Saya izin pamit. Iya. Pasti ya Mbak. Iya. Sang 50 menit anjir. Saya berangkat. Ya Allah, Ibu Dena anjir. Ya sumpah lucu banget.